Apa itu value added? PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah yang muncul di setiap tahap produksi dan distribusi suatu barang atau jasa. Nilai tambah ini berasal dari biaya faktor produksi seperti upah, bunga, sewa, dan laba yang membuat harga barang meningkat dari satu tahap ke tahap berikutnya. Setiap produsen atau distributor menambah markup atau laba ke harga perolehan sehingga tercipta kenaikan nilai pada setiap proses. Secara konsep, value added sama dengan wages plus profits sama dengan output dikurang input, yang berarti nilai tambah dapat dilihat dari selisih nilai barang keluaran dengan nilai masukan. Walaupun PPN dipungut berulang di setiap rangkaian produksi, yang dikenakan pajak hanyalah nilai tambahnya saja, bukan seluruh harga jual. Pada akhirnya, total PPN dikenakan identik dengan pajak atas nilai akhir produk, karena nilai akhir tersebut merupakan akumulasi seluruh pertambahan nilai di setiap tahap. Legal karakter merupakan ciri-ciri atau natur dari suatu jenis pajak. Pemahaman tentang natur dari suatu jenis pajak akan menentukan atau memberikan konsekuensi bagaimana sebaiknya pajak tersebut harus dipungut. Legal karakter PPN dapat dilihat dari 3 jenis utamanya. Pertama, bersifat general atau umum karena dikenakan pada hampir semua konsumsi baik barang maupun jasa tanpa diskriminasi. Kedua, PPN termasuk pajak indirect atau tidak langsung di mana beban pajaknya dapat dialihkan tidak selalu ditanggung konsumen sepenuhnya, tetapi bisa ditanggung sebagian oleh penjual melalui pengurangan margin atau efisiensi. Ketiga, PPN bersifat on consumption, yaitu dikenakan atas konsumsi apapun, baik barang bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Selain bersifat general, indirect tax on consumption, PPN juga tergolong sebagai pajak objektif. Pajak objektif berarti pengenaannya didasarkan pada objek pajak, baik objek pajak berupa benda ataupun objek pajak lainnya. Objek pajak yang dapat dikenakan pajak berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun suatu peristiwa. PPN juga termasuk ke dalam pajak yang dipungut dikarenakan adanya lalu lintas barang. Objek pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi. Karakteristik PPN adalah general, indirect, dan on consumption. Dengan demikian, pada dasarnya PPN dikenakan untuk barang maupun jasa yang dikonsumsi. Namun, pada praktiknya terdapat barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Objek PPN atau pajak pertambahan nilai yang merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. PPN dikenakan atas yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Dan yang kedelapan, ekspor JKP oleh PKP. Penyerahan barang kena pajak. Yang pertama, penyerahan karena perjanjian termasuk jual beli, tukar menukar, jual beli angsuran, atau perjanjian lain yang mengalihkan hak atas BKP. Yang kedua, pengalihan melalui sewa beli atau leasing. Dalam leasing dengan hak opsi, BKP dianggap langsung diserahkan dari PKP pemasok kepada pihak penyewa atau lese. Yang ketiga, penyerahan kepada pedagang perantara atau juru lelang termasuk komisioner atau juru lelang pemerintah yang melakukan pemerikatan atas nama sendiri untuk pihak lain. Yang keempat, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma meliputi penggunaan untuk kepentingan pengusaha atau karyawan atau pemberian gratis seperti sampel promosi. Yang kelima, BKP tersisa saat pembubaran perusahaan, persediaan atau aktiva yang tidak untuk dijual, tetapi masih ada saat perusahaan bubar dianggap sebagai penyerahan atau pemakaian sendiri. Yang keenam, pemindahan BKP antar lokasi perusahaan. Pemindahan barang dari pusat ke cabang atau antar cabang dianggap sebagai penyerahan BKP. Yang ketujuh, penyerahan secara konsinyasi barang yang dikirim secara titip jual dianggap sebagai penyerahan BKP. Yang kedelapan, penyerahan dalam pembiayaan syariah. Pada pembiayaan berbasis syariah, BKP dianggap diserahkan langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan barang. Bukan penyerahan barang kena pajak. Beberapa transaksi meskipun melibatkan BKP tetap tidak dianggap sebagai penyerahan BKP, sehingga tidak terutang PPN. Kegiatan tersebut meliputi penyerahan BKP kepada makelar, penyerahan BKP yang digunakan sebagai jaminan utang, pemindahan BKP dari pusat ke cabang atau antar cabang jika PKP melakukan pemusatan PPN, serta pengalihan BKP dalam proses merger, akuisisi, pemekaran, atau pemecahan usaha sepanjang kedua pihak merupakan PKP. Selain itu, BKP berupa aktiva yang tidak untuk diperjualbelikan dan tersisa saat pembubaran perusahaan dengan catatan pajak. Masukan atas perolehnya tidak dapat dikreditkan juga tidak dianggap sebagai penyerahan BKP. Barang kena pajak tidak berwujud. BKP tidak berwujud adalah objek PPN yang berupa hak, penggunaan, atau jasa tertentu yang tidak berbentuk fisik. Termasuk di dalamnya penggunaan atau hak menggunakan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, desain, merek dagang, dan proses rahasia. Selain itu, penggunaan peralatan industrial atau ilmiah, pemberian informasi dan pengetahuan teknis maupun komersial juga termasuk BKP tidak berwujud.
bantuan tambahan terkait penggunaan hak-hak tersebut, misalnya akses atau hak atas rekaman gambar atau suara untuk penyiaran melalui berbagai teknologi juga dikategorikan sebagai BKP tidak berwujud, termasuk pula penggunaan film, video, atau rekaman untuk siaran, serta pelepasan sebagaimana atau seluruh hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya ada ekspor jasa kena pajak. Ekspor JKP adalah penyerahan jasa dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean oleh PKP, khususnya untuk jasa yang terkait dengan kegiatan produksi atau pesanan dari pihak luar negeri. Atas ekspor JKP tertentu dikenai PPN dengan tarif 0%. Jenis jasa yang termasuk ekspor JKP meliputi yang pertama, ada jasa maklon, yaitu jasa pengolahan barang berdasarkan pesanan dari pihak luar negeri, di mana pemesan menyediakan spesifikasi dan bahan, barang jadi tetap milik pemesan, dan hasilnya dikirim kembali ke luar negeri. Yang kedua, jasa perbaikan dan perawatan untuk barang bergerak yang hasil manfaatnya digunakan di luar daerah pabean. Yang ketiga, jasa konstruksi, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek konstruksi yang objeknya berada di luar daerah pabean. Barang dan jasa yang bukan objek PPN. UU PPN yang telah diperbarui melalui UU HPP menetapkan beberapa jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Untuk barang, hanya terdapat dua kelompok yang bukan objek PPN, yaitu yang pertama makanan dan minuman, yang disajikan oleh hotel, restoran, warung, atau usaha catering, karena menjadi objek pajak daerah. Yang kedua, uang, emas, batangan untuk cadangan devisa negara, serta surat berharga. Untuk jasa yang sebelumnya berjumlah 17 kelompok, ini dipersempit menjadi 6 kelompok yang bukan objek PPN. Keenam jasa tersebut meliputi jasa keagamaan, jasa kesenian, dan hiburan yang sudah dikenai pajak daerah, jasa perhotelan, jasa yang disediakan pemerintah dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah, jasa menyediakan tempat parkir, dan jasa boga atau catering. Tarif pajak pertambahan nilai. Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP, pemerintah mengatur kembali besarnya tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Tarif umum PPN 11% telah ditetapkan sejak 1 April 2022 dan naik menjadi 12% sejak 1 Januari 2025. Selain itu, pemerintah juga mengenalkan tarif PPN dengan besaran tertentu. Tarif umum PPN. Tarif PPN diatur dalam pasal 7 UU PPN. Saat ini, tarif umum PPN adalah 11% berlaku sejak 1 April 2022, 12% berlaku mulai 1 Januari 2025. Selain itu, ada tarif 0% yang dikenakan khusus untuk ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak atau JKP. Menurut pasal 7 ayat 3, tarif PPN boleh diubah dalam rentang 5-15%. Perubahan ini dilakukan melalui peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu disampaikan dan disepakati bersama DPR dalam proses penyusunan APBN. Tarif efektif 11% untuk BKP selain barang mewah. Pada 31 Desember 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 resmi diterbitkan sebagai dasar hukum implementasi penggunaan dasar pengenaan pajak nilai lain atau DPP nilai lain untuk penyerahan BKP atau JKP mulai 1 Januari 2025. Pada prinsipnya, pasal 3 ayat 1 dan 2 PMK 131 tahun 2024 menjelaskan bahwa tarif PPN untuk barang selain barang mewah adalah 12%. Namun, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah DPP nilai lain. Nilai lain dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian, sehingga tarif PPN efektif untuk barang selain barang mewah adalah 11%. Rumus PPN atas barang jasa selain barang mewah yaitu 12% dikali 11/12 dikali harga jual, nilai impor, atau nilai penggantian. Sementara itu, untuk barang mewah, pengenaan tarif sebesar 12% berlaku efektif per Februari 2025. PMK 131 tahun 2024 atur PPN 12% hanya untuk barang mewah. PPN besaran tertentu. PPN besaran tertentu adalah mekanisme pemungutan PPN dengan tarif khusus yang lebih sederhana dibanding mekanisme normal. Ketentuan ini berlaku untuk jenis PKP tertentu agar mempermudah administrasi dan memastikan kepatuhan. Ada 3 kelompok PKP yang boleh menggunakan skema ini. 1. PKP dengan peredaran usaha kecil, yaitu pengusaha yang omsetnya tidak melewati batas tertentu sehingga diberi skema PPN yang lebih mudah. 2. PKP dengan kegiatan usaha tertentu, yaitu yang sulit menghitung pajak masukan, bertransaksi melalui pihak ketiga, atau memiliki proses bisnis kompleks sehingga metode normal tidak efektif. 3. PKP yang menyerahkan BKP atau JKP tertentu, terutama barang atau jasa dalam kategori perluasan basis pajak atau barang kebutuhan masyarakat luas. Intinya, PPN besaran tertentu dibuat agar PKP kecil, PKP dengan aktivitas rumit, serta penjual barang atau jasa tertentu bisa memungut PPN dengan skema yang simpel dan tidak memberatkan.